Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sekarang kita akan mempelajari tentang baris dan deret aritmatika. Nah, minggu lalu kan kalian sudah mencatat atau merangkum rumus-rumus dari barisan dan deret, baik itu aritmatika dan geometri. Nah, sekarang yang akan Ibu bahas adalah baris dan deret aritmatika. Nah, untuk rumus, ini tuh rumus suku ke N. Berarti kalau rumus suku ke N ini adalah rumus barisan. Kalau misalnya deret itu namanya jumlah suku ke N. Nah, rumus dari barisan itu adalah UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Keterangannya, A itu adalah suku pertama atau angka pertama dari barisan. Kalau N-nya itu adalah angka atau suku yang akan kita cari. Untuk B itu adalah beda. Beda itu adalah selisih. Nah, contohnya ada barisan 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Tentukan suku ke-12. Nah, untuk penyelesaiannya, A itu kan adalah suku pertama. Berarti angka pertama yang ada di barisan A itu adalah angka 3. Ini kan ada 3, 6, 9, 12. Berarti angka pertamanya itu adalah 3. Atau A-nya itu adalah 3. Untuk mencari B atau beda, kalian bisa mengurangi angka yang belakang, misalnya angka kedua dengan angka yang ke-1, atau bisa juga angka yang ketiga dengan angka yang kedua, angka yang keempat dengan angka yang ketiga, itu terserah. Nah, kalau di sini Ibu mencarinya dengan dikuranginya angka kedua dengan angka ke-1. Berarti 6 dikurangi 3 itu sama dengan 3. Nah, kalau misalnya angka ketiga dan angka kedua bisa juga 9 kurangi 6 sama dengan 3. Nah, berarti selisihnya atau bedanya itu adalah 3. N-nya atau angka suku yang akan dicari itulah adalah 12. Nah, di sini kan ada di contoh soalnya, tentukan suku ke-12. Berarti N-nya adalah 12. Langsung kita masuk ke rumusnya. Rumusnya itu kan adalah UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Berarti A-nya adalah 3 plus N-nya adalah 12 dikurangi 1 dikali 3. 3 itu adalah B-nya. Nah, untuk mengerjakan ini, yang pertama kita harus kerjakan itu adalah yang ada di dalam kurung dulu. 12 dikurangi 1 sama dengan 11. Nah, setelah itu baru dikali dulu. 11 dikali 3 sama dengan 33. Baru dijumlahkan dengan yang di depan, berarti 33 ditambah 3 sama dengan 36. Jadi hasilnya adalah 36. Jadi bukan kita setelah ini 3 ditambah 11 baru dikali 3, bukan. Tapi harus dikalikan dulu baru dijumlahkan. Oke, paham ya? Berikutnya kita akan membahas tentang pembuatan rumus. Ini tuh membuat rumus baru dari rumus umum yang sudah ditentukan. Nah, contohnya adalah tentukan rumus suku ke N dan suku ke-10 dari barisan 5, 10, 15, dan 20. Nah, pertama-tama kita harus bikin dulu rumusnya, baru kita tentukan suku ke-10. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu kita cari dulu A-nya itu adalah 5, karena 5 itu adalah angka pertama yang ada di barisan. Nih ya. Lalu B-nya atau selisihnya kita bisa kurangi. Nah, di sini Ibu menguranginya angka ketiga dengan angka yang kedua. Berarti 15 dikurangi 10 sama dengan 5. Kalian juga bisa mengurangi angka kedua dengan angka ke-1. Berarti 10 kurangi 5. Atau angka keempat dengan angka ketiga. Berarti 20 dikurangi 15 sama dengan 5. Sama aja hasilnya sama dengan 5. Selanjutnya, untuk kita mencari rumus baru, kita harus menggunakan rumus umum atau rumus bakunya. Rumus umumnya itu kan UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Nah, lanjut kita akan membuat rumusnya. Pertama-tama kita tulis lagi UN sama dengan A-nya kita ganti menjadi 5. Kenapa? Karena emang di barisan ini A-nya adalah 5. Berarti 5 ditambah. Nah, untuk membuat rumus N-nya itu jangan dulu diisi. Karena walaupun di sini di soalnya itu udah diketahui N-nya 10, tapi kalau kita pembuatan rumus kita tidak usah dulu mengisi N-nya. Berarti kita tulis ulang plus N-1 dikali B. B-nya adalah 5. K dikali 5. Selanjutnya, seperti biasa, kita kalikan yang di luar ini ke dalam sini. Ke sini. Ke dalam
tutup kurung. Berarti 5 dikali N sama dengan 5N. 5 kali negatif 1 sama dengan negatif 5. Karena plus dikali minus sama dengan minus. Nah, hasilnya adalah 5 ditambah 5N dikurangi 5. Karena di sini ada angka yang sama atau bisa dikurangi, yaitu 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Berarti, nah itu sama aja kayak gini ya, biar kalian gak bingung. Ini tuh berarti kan 5 ditambah 5N dikurangi 5. Berarti ini tuh sama dengan 5 dikurangi 5 sama dengan 0 ditambah 5N. Berarti hasilnya sama dengan 5N. Gitu ya. Itu kenapa hasilnya jadi 5N. Jadi ini 5 dikurangi 5. Kenapa 5 yang 5N-nya tidak dikurangi juga? Karena dia memiliki variabel atau huruf di belakangnya. Karena yang 5 dan 5 yang ini tidak punya variabel, maka mereka bisa dioperasikan. Jadi hasilnya adalah 5N. Oke. Selanjutnya, karena kita sudah tahu rumusnya, yaitu UN sama dengan 5N. Berarti kita baru ke soal yang ini. Tentukan suku ke-10. Berarti kita tinggal tulis U10 sama dengan 5N. U10 sama dengan 5 dikali N-nya berapa? N-nya adalah 10. Berarti 5 dikali 10. Hasilnya adalah 50. Ya, gitu. Itu ya. Untuk menentukan rumus. Oke, selanjutnya di sini ada soal cerita, bentuk cerita. Di soal bentuk cerita ini, yaitu contohnya, untuk membuat ulir disediakan roda gigi pengganti. Banyak ulir yang dibuat oleh roda gigi masing-masing membentuk barisan aritmatika, yaitu 20, 25, 30, sampai dengan 120. Tentukan banyak roda gigi yang disediakan. Oke. Pertama-tama kita cari dulu diketahui. Oke. A dulu ya, atau suku pertamanya apa? Sama dengan suku pertamanya adalah 20. Oke. Baru kita mencari B atau bedanya. Bedanya berarti misalkan ibu mau mengurangi suku kedua dikurangi dengan suku ke-1. Berarti sama dengan 5. Berarti 25 dikurangi 20 sama dengan 5. Nah, ini kan sudah udah tahu gitu ya, akhir dari barisan ini adalah 120, maka ini dimasuk 120 itu termasuk ke dalam UN. Itu ya. Nah, berarti kita langsung masuk ke sini. Ke rumus umum penyelesaian. Oke, penyelesaiannya berarti kita tulis UN sama dengan A plus dalam kurung N-1 dikali B. Oke. UN-nya kan udah ketahuan, berarti kita tulis 120 sama dengan A-nya berarti 20 ditambah dalam kurung, karena N-nya itu tidak diketahui, berarti kita kita tulis ulang, berarti N-1 dalam kurung dikali B-nya adalah 5. Gitu ya. Selanjutnya, nah, berarti di sini tulis ulang 120 sama dengan 20 ditambah, berarti kita tinggal kalikan yang di sini ke dalam kurung. Berarti 5 kali N sama dengan 5N dikurangi 5. Karena 5 dikali negatif 1 sama dengan negatif 5. Berarti 120 sama dengan 20 ditambah. Nah, kita lihat. Karena di sini ada yang tidak punya variabel, maka kita jumlahkan saja. Berarti 20, karena di sini kurangi, berarti 20 kurangi 5 sama dengan 15. 15 ditambah 5
N. Oke. Berarti kita pindah ruaskan, berarti di sini 120 dikurangi 15. Kenapa 15? Karena 15 tidak memiliki variabel. Jadi dipindahkan ke sebelah kiri. Sama dengan 5N. Berarti 120 dikurangi 15 sama dengan 105. Itu ya. Sama dengan 5N. Berarti 105 dibagi 5 sama dengan N. Ya. Berarti tinggal 105 dibagi 5 sama dengan 21 sama dengan N. Maka N-nya itu adalah 100 sama dengan 21. Nah, ini hasilnya. Oke. Kita lanjut menuju contoh soal berikutnya. Diketahui barisan aritmatika dengan suku ke-4 sama dengan 17 dan suku ke-9 sama dengan 37. Tentukan suku ke-41 dari barisan tersebut. Pertama-tama kita harus tahu dulu suku ke-4 itu 17 itu dari mana dan suku ke-9 itu 37 itu dari mana. Berarti kita langsung masuk ke rumusnya. Berarti ini kita tulis dulu suku ke-4 sama dengan 17. Berarti kita tulis UN sama dengan A ditambah dalam kurung N-1 kali B. Berarti di sini karena N-nya sudah ketahui atau 4, berarti U4 sama dengan A-nya belum ketahuan, berarti kita tulis dulu ditambah dalam kurung N-nya 4, berarti 4 dikurangi 1 kali B. Berarti U4-nya adalah 17, berarti 17 sama dengan A plus B dikali 4 sama dengan 4B. B dikali negatif 1 sama dengan negatif B. Gitu ya. Jadi sama dengan 17 sama dengan A ditambah. Nah, karena ini sama-sama B, punya variabel B, berarti 4B dikurangi B sama dengan 3B. Kenapa jadi 3B? Karena di depan B yang ini itu ada 1. Jadi 4 dikurangi 1 sama dengan 3B. Oke. Nah, atau ini juga bisa ditulis seperti ini. A ditambah 3B sama dengan 17 gitu ya. Ini persamaan 1. Selanjutnya kita ke suku ke-9. Kita tulis lagi kayak tadi, UN sama dengan A ditambah dalam kurung N-1 kali B. UN-nya berarti kan suku ke-9, berarti 37. Berarti sini terus 37 sama dengan A-nya itu gak ketahuan, berarti kita tulis ulang ditambah N. N-nya adalah 9 dikurangi 1 dalam kurung B, karena B-nya belum ketahuan atau bedanya belum ketahuan. Berarti sini kita tulis 37 sama dengan A ditambah B kali 9 sama dengan 9B. B kali negatif 1 sama dengan negatif B. Di sini sama dengan 37 sama dengan A ditambah 9B dikurangi B sama dengan 8B. Oke, ini bisa juga ditulis dengan A ditambah 8B sama dengan 37. Ini adalah persamaan kedua. Nah, kita kan sudah mempelajari tentang bagaimana bagaimana eliminasi dan substitusi. Jadi kita akan menggunakan eliminasi dan substitusi di sini. Oke, karena kita sudah ketemu persamaan 1 dan persamaan 2, maka kita akan eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 untuk menemukan A dan B. Oke, kita masukkan persamaan satunya adalah A ditambah
3B sama dengan 17. Dengan A ditambah 9B sama dengan 37. Oke. Nih, kita set. Ini baru, karena ini udah ada yang ini kurangi ya, karena yang akan kita eliminasi itu A dan A, karena mereka udah sama. Berarti kita tinggal coret aja A dan A. Oke, maka tinggal kita tulis. Sini hasilnya 3B dikurangi 9B sama dengan negatif 6B. Sama dengan 17 dikurangi 37 sama dengan negatif 20. Oke, tadi ada yang salah ya. Harusnya A plus 8B, bukan A plus 9B. Jadi tinggal kita kurangi. 3B dikurangi 8B sama dengan negatif 5B. Sama dengan 17 dikurangi 37 adalah negatif 20. Maka B-nya adalah B sama dengan negatif 20 dibagi negatif 5. Maka B-nya adalah, ini dulu, ini ke sini ya, kalian gak pusing. Maka B-nya adalah sama dengan positif 4. Kenapa positif? Karena negatif kali negatif sama dengan, dibagi negatif sama dengan positif. Jadi hasilnya adalah 4. Jadi di sini ya. Oke, di sini aja. Oke. Ini udah ketahuan. Nah, pertama kita eliminasi A dan A. Hasilnya adalah 3B dikurangi 8B sama dengan negatif 5B sama dengan 17 dikurangi 37 adalah negatif 20. Maka B sama dengan negatif 20 dibagi negatif 5. Asalnya kan 5 itu adalah perkalian dari B. Jadi kalau pindah ruas menjadi pembagian. Jadi negatif 20 dibagi negatif 5 sama dengan 4. Negatif kali negatif sama dengan positif. Jadi B-nya itu adalah 4. Karena kita udah ketahui B-nya, maka kita akan substitusikan kepersamaan 1 atau kepersamaan 2 untuk mencari A. Oke, selanjutnya kita tulis di sini ya. Kita masukkan ke persamaan 1. Berarti kita tuliskan A ditambah 3B sama dengan 17. Itu ya. A-nya itu kan belum ketahuan. Ditambah 3, B-nya itu adalah 4. Jadi masukkan 4 sama dengan 17. Oke. Sini kita tulis A ditambah 3 kali 4 sama dengan 12 sama dengan 17. A sama dengan, kita tulis 17. 12 pindah ruas dari positif menjadi negatif. Berarti negatif 12. Maka hasilnya dari A adalah 17 kurangi 12 sama dengan 5. Maka hasil A-nya itu adalah 5 dan B-nya itu adalah 4. Nah, yang ditanyakan adalah UN ke 41. Maka kita cari pakai rumus UN biasa. Karena A dan B-nya sudah ketahuan. Berarti kita tulis UN sama dengan A plus N-1 dalam kurung B. Berarti ini U41 sama dengan A-nya udah ketahuan adalah 5 ditambah dalam kurung N-nya 41 dikurangi 1 dengan B-nya adalah 4. Maka U41 itu sama dengan 5 ditambah 4 kurangi 1 sama dengan 40.
40 dikali 4. Berarti U41 sama dengan 5 ditambah 4 kali 40 sama dengan 160. Berarti U41 sama dengan 5 ditambah 160 adalah 165. Jadi hasil dari U41 adalah 165. Kita highlight ya. Nah, untuk pertemuan sekarang, Ibu cukupkan sekian sampai dengan barisan aritmatika dulu. Minggu depan baru kita masuk ke deret aritmatika. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.